Oke. Nah, di sini kan untuk mencari U ini dikasih tahu L-nya 200 ya. Iya, Pak. X-nya 5,67 ya. Jadi kan satu dikurang X per L. Berapa dapatnya? 0,7 sekian. L-nya kan sama nih. L-nya sama-sama 200. X-nya sama-sama 5,67. Jadi U-nya akan sama ya. Gimana? Iya, Pak. Tapi kan yang yang soal Bapak berikan itu kan L-nya antara transversal dan longitudinal ada yang berbeda tuh, Pak, yang pada saat kita bahas di Zoom kemarin, Pak. Nah, itu L-nya kan berbeda, namun hasilnya yang didapatkan U-nya itu lebih dari 0,9. Jadi, kebetulan dia pakainya 0,9 keduanya, Pak. Oh ya, betul betul betul. Oke, sebentar. Ini kayaknya salah soal ya. Saya salah soal, Iya, kamu Pak. diam aja lagi. Iya, Pak. Kamu, saya salah soal, maksudnya tadi jangan diam aja. Saya salah buka soal ini sebentar ya. Baca dua ya. Tanggal berapa kemarin? 6 ya. 6/25. Oke, sebentar ya. Hasilnya 300 kali 300 ya? Iya Pak, benar. 300 Hasilnya kali 300 kali 90 ya? 300 kali 90 kali 10 Pak. Hmm. Ini UTS ya kemarin ya? Materi UTS ya? Ya, betul, Pak. UTS. Oke ya, udah kelihatan ya? Udah Pak. Oke, ya. Oke, jadi X per L. Sekarang yang mau ditinjau sisi mana? Sisi longitudinal sama sisi transversal ya.
Oke, kalau longitudinal berarti L-nya L longitudinal, berarti 300. Sisi transversal L-nya L transversal. Berarti 300 juga kan? Iya, Pak. Oke. Jadi sama kan? Sama, Pak. Sama. Pak, untuk W last-nya berarti yang digunain 8 kan ya, Pak? 10 kurang 2 untuk yang maksimumnya. Untuk sebentar ya. Oke, udah terlihat ya. Jadi BJ 37 ya, kemudian oke, BJ 37 berapa? 240 sama 370 kan? Kemudian last 8, dicek. Lastnya 8. Profilnya berapa? 10 sama 15,5. Berarti 8 sudah sesuai ya. Nah, Sudah, sekarang Pak. sekarang cek UN, UNP 300 kali 90. 55,74 cm ya. 55,74. Plat 1 UNP 300. Pakai yang 10 ya. Tebal plat digunakan 10, tebal las minimum masih 5 ya. Maksimum 8, digunakan 8. Oke. Nah, sekarang kita lihat panjang las L ya. Longitudinal 300 kecil dari 800 ya. Benar nggak tuh? Berarti gunakan A kan? Nah, kalau Iya, yang Pak. B berarti 800 kecil dari 300 kecil dari 2400. Berarti tidak bisa digunakan ya. Lalu yang C besar dari 300 ya.
L besar sama dengan 300 W 1440. Ya. Nanti kan juga tidak bisa digunakan ya. Ini besar harusnya. Besar. Ya, jadi gunakan A. Ya, ya kalau gunakan A, nggak usah lagi hitung apa reduction factor ya, karena pasti nggak butuh reduksi ya. Jadi kita lanjut. Nah, maka langkah longitudinal ya. Ke longitudinal tidak ada reduction 0,6 fx dikali 707 kali W kali L. Oke, L-nya 300. Kemudian RNVL segitu ya. Nah, kemudian yang transversal tidak ada reduction. Nah, ini juga 1,5 RNVT 958. Nah, totalnya 1386 ya, kombinasi apa namanya, tarik dan geser ya. Siapa yang jawabannya sesuai? Ada yang salah? Nah, saya lanjut untuk UNP 300. Hanya 300. Tebal. Tebalnya tadi kita pakai yang 10. Luas gross. Luas gross 5574 udah benar ya. Oke. Luas neto sama karena nggak ada lubang. Kemudian X. X dikasih tahu ya. X 23,3 ya. 23,3. X bagi L. Longitudinal, transversal, transversal 300 ya. Luas neto sama ya. Kemudian untuk PN 240 ya. LRFD ya, selesai ya. Terus kalau dia berapa kemarin? 0,1 L dibagi D 0,1. Oke, selesai ya. Jadi siapa yang benar jawabannya? Ada yang Saya 1888 LRFD. Dia tarik maksimum sambungan las.
ASD-nya 592. Kemudian gaya tarik profil 1204, ASD-nya 801 ya. Kemudian gaya tarik maksimum. Sistem berarti yang paling paling kecil ya, 888 ya. Iya, Pak, Yang benar. paling putus duluan, yang paling apa rentan ya. 888 sama 592 ya. Lalu dead load-nya 653, left load-nya 65, lalu yang ASD-nya 53854. Oke, jadi masing-masing bisa ngecek kerjaannya masing-masing ya. Letak-letak kekeliruannya bisa dicek. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Saya Pak, tadi terkait pertanyaan yang tadi Pak, itu kan ini kan kebetulan anitonya yang didapatkan sama tuh Pak, sama A efektifnya sama antara longitudinal dan transversal. Tapi kan yang di soal yang UTS yang Bapak bahas di Zoom kemarin itu transversalnya L-nya itu 380, longitudinalnya 150, atas bawah dikali berarti 300 Pak untuk longitudinal ini Pak. Iya, Nah, betul. itu antara U-nya itu didapatkan hasilnya berbeda, Pak. Tapi keduanya di atas 0,9. Jadi kebetulan pakai 0,9. Nah, Iya. pertanyaannya Ya, kalau harusnya seandainya salah satunya berbeda, Pak. 0,9. Ya, Ya, Pak. contoh Seandainya kalau berbeda salah ya. satunya. Oke. Iya, Pak. Misalnya salah satu berbeda kayak ini nih. Ini sekarang saya mau beda. Ini kan kebetulan di atas 90 ya. Ini bisa berbeda kalau X-nya saya gedein. Nah, contoh misalnya X-nya ini saya gedein yang transversal. Transversal X-nya saya gedein. Nah, ini saya gedein dua kalinya, 600. Nah, maka dia akan berbeda. 600 malah, malah ini ya. Oh, berarti saya kecilin. Kan tadi 300. Saya kecilin jadi 100 ya. Atau 50, saya ekstrimin aja. Jadi L transversal saya kecilin jadi 50. Oke. Nah, jadi kalau jadi 50 saya ininya apa? 0,534 ya. Nah, maka neto efektifnya ini dikali ini 534. Nah, jadi cuman 2976 ya. Jadi itu ya, apa namanya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, itu nantinya yang digunakan aneto efektifnya pada saat mencari yang kekuatan ultimate-nya yang di fraktur itu yang mana ya, Pak? Antara kedua ini, Pak. Pakai di fracture. Iya, Pak, yang FU dikali A efektif itu, Pak. Ya. Oke, ini kan ada fracture, quadratur tarik profil ya. Fracture FU dikali AE. FU dikali AE. Kalau untuk AE-nya ini adalah kalau untuk A efektif itu yang dipakai itu total ini, total luas, total apa namanya? Total panjang las. Itu total panjang las harusnya. Ini baja 2 ya.
Bapak lagi kerja. Oke ya. Jadi ini contoh ya L. Jadi untuk menghitung efektif ya contoh ya. Ini tension member ya. Tension member. Ini ada siku ya. Ini suara saya jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke. Nah, jadi kalau ini tension member, maka X dibagi L kan itu ya. Nah, L-nya itu dia ada longitudinal. Ini kan kalau kita lihat gaya tariknya kan ke sana nih. Nah, maka A neto efektif AE sama dengan AG dikali U. U-nya adalah 0,6964 ya. Jadi dari ini 5,5. 5,5. X-nya dari 1,67. Jadi dari yang longitudinal ya. Oke, sampai sini bisa diikutin. Bisa, Pak. Bisa, Pak. X yang 1,67, L-nya yang 5,5. Materi ini udah diberikan kan ya? Sudah, Pak. Ini pertemuan saya kedua. Harusnya udah 3 Maret ya. Nanti kalian buka ya. Udah ada contoh sih.
Oke, ada yang ditanya lagi? Udah. Oke, sebentar 5 menit ya. Saya break dulu. Oke, sampai sini kita lanjut ya ke materi berikut. Materi berikutnya tentang saya balik ke ini ya, ke apa namanya? UTS ya. Oke, nomor 3 dan 4. Dari sebuah sistem struktur ada gaya P 50 kilonewton ya, dengan sambungan las sudut. Pakai kawat las 70X, lalu plat beton BJ37 dan profil BJ37 L per D-nya 0,8. Nah, ini ada potongan samping ya. Ini kelihatan ada WF, kemudian ada gaya aksial 50 kilonewton, lalu dikasih eksentrisitas. Kalau profil WF maka tingginya 500, lebarnya 200. Jadi kalau dari samping, kalian bisa lihat tinggi profilnya 500. Sedangkan kalau dari depan yang potongan B dari depan,
Kalian bisa lihat lebar profilnya 200. Nah, perhatikan posisi las. Posisi las adalah di 3 sisi, kiri, kanan, dan atas. Kiri, kanan, dan atas ya. Jadi perhatikan letak las. Hitung tebal las dan kekuatan las. Lalu yang kedua, gaya tarik maksimum yang dipikul oleh sistem. Nah, lagi-lagi ada kata maksimum ya. Jadi kalau ada kata maksimum, kalian harus pilih tebal yang paling besar. Kan ketebalan las ada minimum, ada maksimum. Maka pilihlah tebal yang paling besar ya. Nah, di sini tebal belum diinformasikan. Jadi kalian silakan memilih tebalnya. Nah, sebagai catatan ini profilnya ada 10 kali 16. Nah, menurut kalian tebal plat mana yang dipakai? 10 apa 16? 10, Pak. 10, Pak. 10, Pak. 10. 10, Pak. Oke, 10 ya. Jadi kita pilih tebelas yang terkecil. 10 ya. Oke, berikutnya. Kalau tebalnya 10, tebal plat 10, berarti tebelasnya yang dipakai berapa yang maksimum? 8. 8, Pak. 8. Oke. Oke, ini ya. Jadi pakai plat 8 ya. Oke. Nah, perhatikan bentuk las ya. Perhatikan bentuk las. Ya, menurut kalian bentuk lasnya mirip sama gambar yang mana? Yang F, Yang F, Pak. F, G, H, I, J. F, Pak. F. Yang F ya. Ya. Jadi mirip yang ini. Jadi nanti kita pakai persamaan F. Nah, di sini kalian nanti butuh ada inersia polar, ada central gravity ya. Jadi ntar kalian cari ini sama inersia polar. Baik, saya lanjut ya. Jadi kita udah sampai W digunakan 8. Oke, D-nya 500, tinggi profil, B-nya 200. Nah, cek kondisinya. Kondisi 1, 2, dan 3. 100W 800, 300W 2400, L 1200. Nah, maka kita gunakan kondisi 2, di mana 100W 800 kecil dari L ya, dan kecil dari 300. L-nya kita peroleh 1200 ya. Jadi L-nya kita peroleh 1200. Jadi ini adalah sambungan kombinasi tarik dan geser.
Berbeda sama soal yang pertama. Soal yang pertama adalah murni geser ya. Murni, sebentar. Ini ke bawahnya geser, ya. Ke bawahnya geser tapi ada eksentrisitas ya, jadi timbul momen ya. Ini timbul momen. Ya, bedanya ini ada momen, yang di sini tidak ada momen. Jadi ini murni tarik ya. Kalau yang ini untuk sambungan lentur ya. Ada momen dan ada geser, sambungan lentur. Nah, tadi maka kalau kondisi ini panjang L yang digunakan adalah L keseluruhan. L-nya L keseluruhan. Ya. Jadi 500 tambah 200 tambah 500. Hmm, ini kalau nggak salah materi terakhir ya, sebelum UTS ya, minggu-minggu ke-8 ya. Jadi saya merecap ke soal ini, example 10. Oke, file ini udah pernah saya kasihkan? Sudah, Pak. Ini halaman 4 ya. Ini depannya begini nih, baja 2. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah kan? Buka halaman 4. Nah, ini contohnya. Jadi mirip ya, ada gaya 40, dikasih eksentrisitas, lalu ini bentuknya C. Ya, kalau tadi kita bentuknya U kebalik. Nah, ini 5 inch yang lebar dan tingginya 10 inch. Nah, untuk menghitung L-nya, ya, nah maka kita gunakannya dihitung semua, L sambungan. Oke, baik, saya lanjut. Sekarang untuk faktor reduksi, ya 0,9. Kemudian kita menghitung CY. CY kalau menurut ini ya, adalah D kuadrat bagi B tambah 2D. Ya, jadi yang kotak merah. Lalu kalau CX, B per 2. Ya, yang kotak biru. Saya kasih biru ya. Ya, jadi diperoleh 208 sama 100 mili ya.
Lalu inersia polar ini diperoleh 41,916,667. 419.916.667 ya. Lalu menghitung PX tidak ada ya. Adanya PY, vertikal kan. Lalu RPX berarti PX dibagi L. RPX. Kemudian PY dibagi L. Setelah itu hitung RMX. Gampangnya ini P kali E momen. Kalau RMX maka momen dikali CY. Jarak titik berat ke bidang yang disambung pada arah Y. Dibagi inersia polar. Lalu hitung RMY. Berarti momen dikali CX dibagi inersia polar. Ya. Nah, setelah ini hitung resultan gaya. Resultan gaya RPX tambah RMX pangkat 2 ditambah RP tambah RMY pangkat 2 dapat kapasitas ya dari dari las ya. Oke, jadi setelah itu hitung RPX, RPY dapat momen P kali E, lalu RMX momen dikali CY bagi IP, RMY momen dikali CX bagi IP. Lalu diresultankan, ya, diperoleh 82,24. Tapi satuannya ingat, kilonewton per meter lari. Nah, sementara kan kalau kita lihat panjangnya kan 1,2 meter ya. Jadi dia unitnya kan kilonewton per meter lari, sementara ada 1,2 meter. Jadi kita hitung gaya total. Jadi R dikali L. Jadi 98,6 ya kilonewton. Jadi inilah ya gaya yang kita peroleh. Oke, kemudian gaya tarik maksimum las. Plat 116, plat 210, tebal platnya 10, pakai 8 ya. Parut kontrol W-nya. Maka setelah kita kontrol W, kita gunakan persamaan yang B ya. Jadi longitudinal 500 kali 2.000 transversal 200. Kalau ya, 100W udah ya. Ya. Jadi kita gunakan yang B. Cek reduction L dibagi W. Nah, LW-nya untuk longitudinal berarti pakainya 1000 dibagi W. Ya, maka perlu direduksi 0,95. Nah, kalau las itu dia kecil dari 1. Kalau profil kecil dari 0,9 ya, kecil sama dengan. Jadi kalau las kamu dapat 95, maka gunakan 0,95. Baik, terus
hitung longitudinal kategori 2 ya. Jadi beta kali 0,6 fx diperoleh 1596, lalu RVL-nya dikali dengan 0,85, jadi 1356. Lalu transversal L-nya 200. Jadi kalau kita cek L per W besar 100 tidak perlu direduksi, jadi tidak perlu ada faktor reduksi. Kemudian transversal kita pakai Rn ya 0,6 fx 0707 W kali L, lalu diperoleh RNVT dikali 1,5, lalu dikombinasikan 0,85 NVL 1,5 NVT 1860 ya. Sehingga diperoleh PU kecil dari PRN. Ya, jadi dari LRFD ini 1395 ya. Oke, kemudian berikutnya kita hitung LRFD 1395, kekuatan sistem R kali L 74, kekuatan las 1395. Jadi kekuatan sistem ini R kali L ini adalah akibat gaya yang terjadi. Jadi 74 ini gaya luar ya. 74 ini gaya luar. 74 ini kan dari sini ya. 98,69. Dikali dengan 0,75. Jadi V dikali V, LRFD kan selalu dikali V ya. Jadi direduksi. Nah, jadi 98,69 direduksi dulu. Jadinya LRFD. Jadi 74,02. Ini gaya luar, artinya kapasitas las kita jauh lebih besar dari gaya luar ya. Gaya luarnya hanya 74. Ya artinya gayanya kalau ditingkatin, ini kan 50 kilonewton ya. Ini bisa ditingkatin nih, bisa diperbesar lagi. Ini 50 kilonewton tuh kira-kira ngegantung apa nih? Ini 5 ton. Kamu bayangin yang beratnya 1 ton apa? Apa benda Kaki, yang Pak. beratnya 1 ton? Toren air, Ada yang Pak. tahu? Hah? Toren air, Pak. Toran 800 liter ya. Berarti 800 kilogram. Ada juga toran yang 1000 liter berarti 1 ton. Jadi boleh ya, toran digantung. Kalau ini 5 ton berarti 5 toran. 5 toran yang kapasitas 1000 liter. Atau benda yang 2 ton, misalnya apa? Katakan yang 2 ton Land Cruiser ya. Land Cruiser hampir 2 ton. Berarti kira-kira 2 Land Cruiser, 1 Innova. Jadi digantung tuh. 2 Land Cruiser, 1 Innova. Itu masih sangat kuat ini. WF 500 digantung 2 Land Cruiser, 1 Innova masih kuat. Tapi kita mau tahu ya, kalau digantung 2 mobil itu baru memperoleh 74. Padahal kapasitasnya bisa 1300. Jadi masih sangat jauh ya. Jadi kapasitas ini sangat besar. Coba kalau kita besarin lagi 50 kilonewton P-nya. Nah, ini P. Katakan kita coba 500. Jadi 10 kali lipat. Masih kuat nggak? 50 ton ya.
Nah, ternyata masih kuat. 50 ton aja dia masih 740 ya. Jadi masih sangat kuat ya. Ya kira-kira begitu. Oke, saya lanjut. Baik, setelah itu kita hitung jika L per D-nya 0,8 maka berapa dead load, berapa live load. Jadi kapasitas maksimumnya tuh bisa 1300 untuk LRFD. Jadi kita bisa gunakan itu. 1,2 dead load tambah 1,6 live load 1395. Jadi dead load-nya bisa 563 kilonewton, live load-nya bisa 450 kilonewton. Lalu ASD kita pakai 930. Ya, berarti dead load-nya bisa 517, live load-nya bisa 413. Oke, selesai ya. Oke, jadi bisa diperkirakan kemarin kalian salahannya di mana? Ya, sudah bisa dipelajari kesalahan-kesalahan yang kemarin ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Itu yang dimasukin untuk menentukan live load sama dead load-nya itu tadi kekuatan lasnya ya Pak, yang 1300 itu Pak, atau yang mana? Ya, yang menentukan. Jadi di sini ya, di sini ya. Ini ada dua, ya, ada dua. Ada kekuatan sistem dari gaya luar sama dari kekuatan las. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kekuatan lasnya besar ya, 1395. Jadi kita pakai yang 1395. Kalau yang 74 ini kan gaya luar. Jadi 74 ini gaya luar, kekuatan las ini adalah kapasitas sambungan. Nah, jadi kalau kita lihat, ya sampai sini ya, ya sampai sini. Yang ini yang kita hitung mencari R ya, mencari R ini kan akibat gaya luar. Jadi bukan kapasitas las kita. Nah ini kan ya, ya ini kan adalah soalnya ya. Determine whether the weld for the bracket connection adequate to support applied loads. Jadi to support applied load. Jadi dia the weld. Jadi dia pengen membuktikan apakah kapasitas las adequate. Adequate itu cukup to support applied load. Jadi kita akan membandingkan kapasitas las dengan applied load. Applied load asalnya dari mana? Applied load asalnya dari P. Ini adalah applied load. Ya. Applied load ada dari P. Ya, ini apa luarannya? Applied load ini nanti luarannya adalah menghitung R, ya. Applied load gunanya untuk menghitung R. Lalu R-nya mau dibandingkan sama kapasitas dari weld. Kapasitas dari weld. Weldnya berapa kapasitas weld? Itu yang mau diketahui. Jadi menghitung R dari applied load dan kapasitas weld dari eh, kapasitas longitudinal dan transversal kombinasi ya.
Oke, sekarang kita mau mencari R dulu yang pertama kali dihitung ya, kan mencari R. Nah, mencari R tadi caranya dengan menghitung central gravity, inersia polar, cari C, X, dan CY. Kemudian hitung Rpx, Rpy, Rmx, Rmy, dan cari resultan. Nah, inilah R. Inilah yang kita inginkan. Akibat applied load. Jadi 8,97 ini adalah applied load. Ya. Ini adalah applied load. Applied load. Gaya ini, tegangan ini atau gaya ini adalah applied load. Jadi gaya ini adalah applied load. Nah, ini yang mau kita bandingkan. Jadi kalau dia sistem sambungan diberikan gaya aksial 40 kips, maka kita peroleh gaya pada las yang terjadi adalah 8,97 kips per inch. Jadi ini gaya yang terjadi pada las. Total weld stress. Jadi gaya applied load yang dipikul oleh las. Gaya ini akan bekerja pada las. Gaya ini akan bekerja pada las. Jadi lasnya akan menerima gaya tersebut. Nah, bagaimana kita tahu lasnya kuat atau enggak? Jika kapasitas las lebih besar dari gaya ini, kan gitu ya. Kalau si kapasitas las setelah kita hitung memiliki kapasitas lebih besar dari gaya yang terjadi ini, maka kita bisa sampaikan bahwa kapasitas las kita adequate. Itu maksudnya ya. Jadi ini adalah gaya luar yang akan diterima oleh las, yang akan bekerja pada las. Nah, kita ingin ketahui berapa kapasitas izin si las kita itu. Harusnya lebih besar dari ini. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Nah, dalam soal ini dia sudah menghitung terpisah. Jadi dia di sini menyampaikan 4 for ya. Ya, 4 for a seperempat inch weld. Jadi dia udah ngitung di luar gitu. Udah ngitung di luar. Ya, D ini adalah panjang, L ini adalah 1. Jadi 4 itu kan dia hitung D. D-nya kan ini D. Empat for seperempat inch weld. L-nya 1 inch weld. D-nya 1. 1. 4 inch weld. 1. Jadi dia udah menghitung sendiri kapasitas weld-nya itu 4 untuk seperempat inch weld. Jadi dia menggunakan seperempat inch weld. Ya. Jadi tebal lasnya dipakai seperempat inci, maksudnya gitu ya. Jadi dia ngitung terpisah, nggak ada di lampiran ini. Kalau saya kan tadi saya hitung, saya tunjukin cara ngitungnya. Nah, jadi 4 untuk seperempat inch weld. Nah, dia pakai faktor kombinasi, ya sehingga diperoleh 5,57 kips inch. Ini adalah kapasitas izin maksimum las. Nah, dibandingin sama gaya yang terjadi 8,97, ternyata kapasitas izinnya lebih kecil. Artinya gayanya lebih gede. Nah, maka lasnya nggak akan kuat. Jadi dia bilang not good. The applied stress is found to be greater. Jadi
gaya luar, the plate stress adalah greater, lebih besar daripada available strength, daripada kapasitas las. Kapasitasnya cuma 5,57 ya. Dibandingin sama 8,97. Jadi ini dibandingin sama ini. Ternyata kecil, jadi nggak cukup. So the weight size would have to be increased. Jadi dia pingin harusnya ditingkatin dong gitu ya. Harusnya ditebelin lah. Nah, melalui hasil pemeriksaan dibutuhkan 7/16 inch. Jadi kalau tadinya pakai seperempat, tadinya kan pakai seperempat nih, seperempat inch. Nggak cukup. Nah, dia saranin pakai 7/16. Dibesarin deh 7/16. Ini akan cukup ya. Note that in the above calculation, the weight length L is 1 inch. Jadi dalam perhitungan ini dia satunya inci. Kalau kita kan tadi satunya meter ya. Kita kan kilonewton meter ya. Kalau mereka ini keeps inch. Jadi L-nya 1, D-nya 4, dia ngitung di luar. Since the plate stress was calculated per unit length. Jadi memang dalam menghitung ini gunakan per unit length, per meter lari. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Ada yang mau ditanya? Berarti kita pertama kali untuk soal yang nomor 2 ini mencari si gaya luar yang bekerja pada sistem ini dulu ya, Pak? Si Kita R-nya cari ini kan, Pak. R ya. Karena Nah, baru apa? kemudian untuk Karena kan kita dapatnya gaya gaya aksial P dalam kips ya. Nah, kan kita harus mencari gaya yang bekerja pada las. Jadi kita konversi gaya aksial menjadi gaya yang bekerja di sekitar las dalam meter lari, yaitu R. Oke, ada lagi? baru kemudian kita cari yang si kekuatan lasnya kayak yang di nomor 1 tadi, Pak. Sama kurang lebih caranya Ya, ya, Pak, untuk mencari ya kekuatan lasnya, Pak. begitu. Caranya begitu, ya betul. Jadi kita hitung dulu kapasitas lasnya itu sendiri. Ya, caranya ya hitung aksi longitudinal, hitung transversal, terus dikombinasikan 1,5 transversal ditambah 0,875 longitudinal. 0,8 berapa? 0,85 ya. 0,85 dari longitudinal. Nah, itu untuk setelah didapatkan kekuatan lasnya, kan itu nanti kita mencari si dead load sama live load ya, Pak. Enggak, ini bukan Nah, dead load itu live load. Yang ini yang di layar bukan dead load live load. Ini D ini adalah 4 kips. Kalau yang dead load live load yang di soal saya. Jadi setelah ini selesai, nah di sini kan dia peroleh 5,57 kips per inch. Betul ya? Ini kan adalah kapasitas lasnya dia. Tapi ini nggak cukup, maka dia bilang harus pakai 7/16. 7/16 itu kira-kira berapa sih? Coba ya, saya kali ya. 7 bagi 16. Kira-kira 0,43. Ya, sedangkan kalau seperempat inch, itu kan berarti 0,25. Ya. Jadi 0, seperempat 0,25 inch sama 0,43 itu berapa kali lipat? Ya, berarti dia naikin itu 1,75 kali. Ya. Anggaplah 2 kali lipat. Jadi tebelnya dinaikin 1,75 kali. Jadi kalau ini 5,57, dia ditingkatin 1,75 kali, ya berarti kurang lebih ya, kurang lebih 5,57 dikali 1,75 kali ya, itu sama dengan 9,7 atau 10, sama dengan 10 ya. Jadi sama dengan 10. 10 kips per inch. Jadi kalau udah 10 kips per inch tentu lebih besar dari 8,97, maka ini good. Itu maksudnya dia. Nah, sekarang berarti kita punya kapasitas las 10 kip inch.
Nah, terus saya nanya, berapa dead load, berapa live load? Kalau D per L-nya seperti soal. Jadi saya kembangin soalnya. Jadi kamu baru berangkat dari sini. 10 kip per inch yang dipakai. Karena kan kapasitas lasnya 10 kip per inch. Oke, sampai situ bisa diikutin? Nah, ini kalau setelah kita dapat ini kan Pak, anggaplah seandainya ini 10 kip per inch ya Pak. Nah, itu kan mencari kemudian kita langkah selanjutnya kalau yang soal Bapak mencari dead load dan live load. Nah, ini yang kekuatan lasnya ini apa perlu kita tentukan secara LRFD dan ASD lagi Pak, baru kemudian kita masukkan ke rumus dead load dan live loadnya yang LRFD dan ASD lagi Pak. Ya, betul. Karena RN itu kan, VRN kan nominal. Kita harus cari lagi LRFD maupun ASD. Baik, terima kasih Pak. Hmm. Oke, jadi di SNI kita memang mensyaratkan melakukan dua kali perhitungan ASD maupun LRFD. Jadi memang kalian sekarang wajib ngitung 2 kali. Ya ini ya. Ini udah punya kan ya? Ini punya nggak? Ini for bold ya. Oke, tadi kita Punya, bicara Pak. las ya. Ya, jadi setelah kita dapat eh, apa namanya? RN. RN ini berarti kapasitas las. Ini dalam kilonewton ya. Jadi kalian bisa dalam kilonewton atau kilonewton meter. Kalau tadi contohnya dalam kilonewton meter, kalau ini saya di kilonewton ya tidak mengapa. Jadi yang penting konsisten dengan satuan. Nah, jadi setelah kita dapat RN, karena dia lebih besar daripada applied load, maka kita bisa hitung berapa, kan soalnya yang ditanya ini. Gaya tarik maksimum yang dipikul sistem struktur. Ya. Jadi kan yang ditanya yang maksimum mampu dipikul sebelum struktur itu kalau ditingkatin lagi gagal ya. Maksudnya itu ya. Jadi gaya tarik maksimum. Kalau kamu pakai pakai R, pakai R yang ini yang applied load, pakai ini tentu belum maksimum ya. Pakai 98 kilonewton ya belum maksimum. Tapi kalau kamu pakai kapasitas las 13
gagal ya. Jadi maksimum, tidak boleh terlampaui. Udah paling mentok. Nah, jadi ASD kita hitung, ASD V kali RN, ASD RN dibagi omega. Jadi kalau dikali V dikali 0,75 dikali SD dibagi 2. Kalau las itu tidak ada yield. Las itu hanya ada fracture, ultimate. Jadi kegagalan di las itu kegagalan getas. Makanya las nggak boleh gagal. Kalau las gagal, gagalnya tuh runtuh mendadak tiba-tiba. Jadi las itu dilarang gagal. Makanya kalau hitung LRFD sama SD pada las, kita gunakan V-nya yang 0,75. Kalau yield pada profil besi kan kita pakai omeganya V-nya 0,9 kondisi yield, tapi ultimate pakai 0,75. Kalau di las tidak ada yield, hanya ada ultimate. Jadi kita langsung gunakan 0,75 sebagai faktor reduksi. Oke, sampai sini jelas ya? Ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Besok kita ada kelas atau gimana ya? Ada Apa ujian. tuh? Gimana? Untuk besok kita tetap kelas atau bagaimana ya, Pak? Eh, saya cuma sampai UTS, jadi hari ini saya kasih tugas kedua. Tugasnya mirip sama ini, biar kalian lancar. Besok kita UTS ya. Saya kira materinya kan kalau untuk UTS batang tarik, murni geser, lalu eccentrically, eksentrisitas ya, sambungan eksentrisitas. Berarti setelah ujian Sambungan UTS itu udah selesai dong, Pak? Atau bagaimana? udah sampai selesai sampai UTS. Nanti lanjutnya Bu Ade. Nah, eccentrically loaded welds, shear only. Ada momen. Jadi kamu, ini apa sih bolt ya? Oh, loaded shear, loaded welds. Oh. Ini kan udah saya ajarin. Jadi ya ini materinya. Nanti macam-macam bentuk-bentuknya bisa macam-macam. Ini materi kedua. Ini materi yang pertama yang kemarin kita udah latihan ya. Saya kira sudah semua sih. Kalau komposit nanti setelah UTS ya. Komposit setelah UTS. Kalau materi awal, sambungan las, nah contoh-contohnya kan udah banyak tuh saya kasih tuh. Ini ada yang U, ada yang I, ada yang profil siku. Ini ada plat ketemu plat. Plat ketemu plat mau ditarik. Ada apalagi siku ketemu plat. Terus ini plat ketemu plat. Sama nih siku ketemu plat. Ya. Block shear udah. Block shear banyak yang salah tuh, hati-hati ya ngitung block shear. Dipelajarin lagi. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Nanti sore saya kasih tugas
Besok kita bahas tugas sebentar, paling setengah jam. Lalu kita ujian. Ujiannya 90 menit, 1,5 jam. Besok kita mulai jam 8. 8 sampai 8.30 bahas tugas yang nanti sore saya kasih. Lalu 8.30 sampai 10 ujian UTS, UTS remedial. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Cukup? Jelas? Ada Pak, yang berarti masih setelah bingung? itu kita ngikut Zoom-nya Bu Ade atau bagaimana, Pak? Misalnya setelah UTS selesai. Kalau kan saya cuma sampai Rebo, nanti Kamis Jumat Sabtu sama Bu Ade, nanti kamu coba komunikasi sama Bu Ade ya, daring. Ikut Zoom-nya Bu Ade, kalau mau pakai Zoom saya boleh. Nanti infoin aja ke Bu Ade. Jadi nggak bikin link baru. Paling GCR-nya ya, GCR-nya mungkin pakai GCR-nya Bu Ade, soalnya kan GCR saya Bu Ade nggak bisa akses soalnya. Pak, besok kita online tetap di jam yang sama kan, Pak? Kalau ujian saya sih cenderung offline ya. Jadi nanti ketemu saya online. Habis itu ujian nanti pengawasnya ada ya, ada pengawas. Ujian soalnya eh, kerjanya kan di kertas ujian ya. Jadi untuk ujian luring di kampus. Oh, berarti besok kita ngampus ya, Pak, berarti ya? Mm-mm. Kalau mata kuliah pelajaran yang lain gimana? Wah, ada beberapa yang online juga sih, Pak. Ada yang online, ada yang Ada yang ini, Pak. daring, Ada yang daring dan ada yang luring juga, Pak. Tergantung ada dari yang luring dosennya, ya. Pak. Ya, kalau ujian sih menurut saya lebih baik luring ya. Soalnya ada pengawasan. Kalau ujian daring nggak ada pengawasan nanti. Oke, terakhir saya mau absen ya. Cinta, Alisa, Hadir, Pak. hadir. Diki, Ramdhani, Hadir, Pak. Maharani Alisya, Hadir, Pak. Muhammad Fatin, ada Muhammad Fatin, Nicholas Descavo, Hadir, Pak. Vena Az-Zahra, Hadir, Pak. Mo Alif, Hadir, Pak. Nuzul Rizki, Hadir, Pak. Regina Esther, Hadir, Pak. Wahyuning Tias, Hadir, Pak. Jova Rizky, Hadir, Pak. Hasna Hanifa, Hadir, Pak. Rian Adriano, Iya, Pak. ada Galih Setia, Hadir, Pak. Faris Firdaus, Hadir, Pak. Marsetia Aulia, Hadir, Pak. Zahran Aulia. Hadir, Pak. Zahran berarti baru masuk hari ini ya? Iya, Pak, baru hari ini, Pak. Oh, udah beres KRS-nya? Sudah, Pak. Oke. Berarti kemarin
tugas 1 belum bikin ya? Oh, kalau tugas saya bikin Pak, tapi kalau untuk Zoom saya tidak ikut. Oh, tugasnya udah diupload. Tugas sudah Pak, kemarin saya upload malam. Hmm. Nova Ayu, Hadir, Pak. Syauki, Hadir, Pak. Adnan Rian. Adnan? Muhammad Fatin sama Adnan nggak hadir ya? Tidak hadir, Pak. Fatin ada? Ada, Pak. Tadi Oke, Adnan. Di saya absen 100% ya. Kalau nggak komplit, saya nggak lulusin ya. Bapak, maaf Pak, Diki Ramadhani yang kemarin yang KRS saya bermasalah Pak. Jadi kemarin saya sempat Nggak hadir. salah. Ini Adnan nggak hadir nih. Kemarin siapa yang terlambat? Saya, Pak. Diki Ramadhani Pak. Pak, berarti kemarin saya hitungannya masuk atau tidak Pak? Siapa tuh? Izin, Saya Pak. Pak Zul, Saya Pak. Nuzul Rizky, Pak. Kemarin Zul. telat, Pak. Nuzul Rizky. Iya, Pak. Diki yang mana tadi? Kok nggak ada sini? Kemarin saya belum ada Pak di Oh, belum. absennya berarti. Mualif? Iya, Pak. Kemarin datang nggak? Kemarin saya hadir, Pak. Ada di foto. Di foto hadir. Ntar Iya, saya Pak. cek ya. Alicia Maharani kemarin hadir. Hadir, Pak. Ntar saya cek di foto ya. Berarti Adnan Kemarin Rian nih yang 2 hari. ada kendala jaringan, Pak, itu yang kemarin. Hari ini juga kendala lagi. Hari ini saya hadir, Pak. Kok nggak Tadi absen saya tadi? jawab. Adnan Rian mana Adnan Rian? Adnan Rian nggak hadir ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya Pak. Nanti sore di Google Classroom ya soal ujian apa tugas Iya. saya kirim. Maaf Pak, itu kan UTS-nya yang Bu Ade itu dapat infonya mereka presentasi di hari Jumat Pak. Apakah kita habis UTS yang besok itu yang kelasnya Bapak langsung masuk yang kelas Bu Ade, tetap ikut presentasi UTS lagi sama Bu Ade atau bagaimana ya Pak? Hmm. Soalnya tanggal UTS UASnya mereka sama kita beda juga sih, Pak. Oh beda. Oh, Iya Pak. oh gitu. Nanti saya di sama Bu Ade deh. Kan masih ada 1 hari lagi besok kita ketemu ya. Baik, Pak. Oke. Gimana Zahran? Pak, izin bertanya Pak, berarti kemarin saya hitungannya masuk atau tidak Pak? Kamu kan nggak ada absennya juga kemarin. Iya Pak, tapi kan ada ini Pak, apa kendala yang ngumpulin tugas doang Pak, jadi KRS saya kan nggak keluar. Ya ya, nanti saya izinin lah untuk ujian. Baik Pak, terima kasih Pak. Hmm. Oke, cukup ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.